Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita bersama. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung aja. Aku Nazar Ahmad Firdaus, biasa dipanggil Iraf, dari Sosiologi 2019A. Ingin sedikit berbagi informasi, ingin sedikit sharing-sharing aja dengan teman-teman semuanya tentang salah satu karya fenomenal dari Max Horkheimer, yakni dialektika pencerahan. Seperti apa? Stay tune. Max Horkheimer. Sebelum kita ulas lebih jauh lagi tentang dialektika pencerahan, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu siapa sih Max Horkheimer itu. Max Horkheimer adalah salah seorang filsuf Jerman generasi pertama di mazhab Frankfurt. Ia lahir di Stuttgart 14 Februari 1895. Tahun 1923, Horkheimer lulus dengan disertasi bertemakan Immanuel Kant. Kemudian, 3 tahun selanjutnya, ia disahkan sebagai guru besar di sekolah Frankfurt. Sejak saat itu, ia mulai berminat untuk mendalami lebih jauh lagi tentang filsafat dari Kant dan Hegel. Gagasan-gagasan dari Max Horkheimer sejatinya sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Namun, dia juga mengajukan kritik-kritik yang lebih kompleks. Jika Karl Marx hanya memfokuskan kajiannya dalam kapitalisme, Max Horkheimer lebih mengkaji unsur-unsur di luar kapitalisme seperti kesinambungan alam, kemanusiaan, teknologi, dan lain sebagainya. Karena pemikiran-pemikirannya yang sangat menarik, akhirnya Max Horkheimer diangkat sebagai direktur di sekolah Frankfurt. Pada saat inilah sekolah Frankfurt mencapai masa kejayaan. Dialektika pencerahan. Terminologi pencerahan pertama kali diungkapkan oleh Immanuel Kant dalam esainya yang berjudul Was it Aufklärung. Pokoknya itulah pada tahun 1784. Menurut Kant, pencerahan adalah pembebasan manusia dari ketidakdewasaan yang mereka buat sendiri. Ketidakdewasaan itu berupa ketidakmampuan manusia untuk mempergunakan pemikirannya sendiri. Hal itu disebabkan karena ada otoritas dari luar yang lebih berkuasa seperti norma, tradisi, agama, negara, dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan pemikiran Horkheimer. Menurut Horkheimer, pencerahan adalah sebuah logika dominasi dan penindasan. Pencerahan membuat sesuatu diperlakukan seperti diktator pada manusia. Dalam hal ini, manusia dapat mengenal pencerahan sejauh mana mereka dapat memanipulasinya. Dalam dialektika pencerahan, propaganda menentukan kondisi manusia. Artinya, manusia itu seakan makhluk bodoh. Mereka dikendalikan layaknya seperti mesin pada pabrik. Dalam dialektika pencerahan, Max Horkheimer menyampaikan kritiknya terhadap beberapa aspek kehidupan. 2 di antaranya yakni kritik terhadap modernitas dan juga kritik terhadap industri budaya. Kritik terhadap modernitas. Dewasa ini, modern dianggap sebagai pembaharuan, artinya meninggalkan tren yang lama kemudian diganti dengan tren yang baru. Modern seringkali dinilai dan dilihat dari hal-hal fisik. Seseorang dianggap modern apabila ia bekerja di gedung yang tinggi, bertempat tinggal di apartemen, rumahan, dan lain sebagainya. Padahal sejatinya gedung-gedung tinggi dan megah tersebut hanyalah sebuah monumen dari janji bisnis kota-kota yang kotor. Hal tersebut memang sengaja didesain untuk mengekalkan jati diri individu yang dianggap mandiri, sehingga mereka dapat lebih tunduk dan patuh akan kekuasaan absolut kapitalisme.
Kritik Max Horkheimer terhadap modernitas yakni terletak pada pemahaman-pemahaman modernitas yang keliru sebagai perwujudan rasio murni dalam bentuk yang objektif dan bebas nilai. Perspektif demikian akan melanggengkan dikotomi murni. Akibatnya, tidak ada transformasi sosial yang dihasilkan. Dalam hal ini, manusia justru kehilangan diri mereka sendiri karena mereka sudah terbiasa terkondisi oleh kekuatan dari luar diri mereka yang secara tidak langsung akan memperalatnya. Kritik terhadap industri budaya. Kritik ini muncul ketika Max Horkheimer menyaksikan secara langsung di Amerika pada saat itu syarat akan budaya massa, tetapi minim intervensi dari pemerintah. Budaya massa seperti film, musik, radio, televisi, dan lain sebagainya itu dikontrol oleh korporasi-korporasi besar tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Hal ini menyebabkan munculnya budaya massa yang dikomersialkan khas kapitalis. Menurut Max Horkheimer, manusia dalam industri budaya dianggap sebagai massa dan modal untuk mengakumulasikan kekayaannya secara ekonomi. Artinya manusia dianggap sebagai modal ini kayak manusia dijadikan sebagai konsumen maupun pekerja dalam memproduksi suatu budaya massa yang tidak lain keuntungannya untuk kepentingan kapitalis. Dalam hal ini, budaya dalam kondisi seperti ini akan membentuk ideologi manusia sehingga tidak memungkinkan mereka untuk berpikir secara logis dan dialektis. Untuk lebih jelasnya tentang kritik Max Horkheimer terhadap industri budaya, kita simak contoh kasus berikut ini. Stay tuned. Kritik dan teori Max Horkheimer tentang industri budaya yang juga masih termasuk dalam dialektika pencerahan terlihat sangat relevan dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini. Hal ini dapat kita lihat dari adanya beberapa sinetron dalam budaya massa televisi. Tayangan-tayangan sinetron tersebut tidak lagi mempresentasikan pertunjukan seni yang mendidik. Hal ini disebabkan karena sinetron telah menjadi industri yang lebih mementingkan keuntungan besar dibandingkan meminati nilai sebagai bentuk budaya dan seni. Menurut Max Horkheimer, hal ini menunjukkan bahwa seni, budaya, dan seni sudah menjadi komoditas pasar yang tidak lagi dipandang sebagai high culture tetapi low culture. Akibatnya nilai-nilai artistik seni direduksi sehingga dapat menjadi komersial. Lalu muncul pertanyaan seperti ini. Mengapa manusia nyaman dengan kondisi seperti ini? Horkheimer menjelaskan bahwa hiburan dianggap sebagai jalan keluar agar mendapat tambahan tenaga untuk melanjutkan pekerjaan. Selain itu, sinetron juga dikemas dengan sedemikian rupa sehingga membangun dunia khayalan yang tampak indah di mata masyarakat, yang dalam hal ini juga memanfaatkan keahlian masyarakat juga. Dalam dialektika pencerahan, Max Horkheimer menekankan pada keberadaan manusia yang semakin hari semakin tersingkirkan. Artinya, mereka selalu dipengaruhi oleh unsur-unsur yang datangnya dari luar diri mereka, dan ironisnya, mereka mematuhi tanpa berpikir panjang. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, manusia semakin tidak ada harganya. Dengan kata lain, dapat disamakan dengan mesin pada pabrik. Dari kritik-kritik Horkheimer ini dapat diambil pelajaran bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk Tuhan paling sempurna, yakni dilengkapi dengan akal. Akal sebagai anugerah Tuhan hendaknya senantiasa selalu digunakan untuk berpikir kritis dan logis sehingga tercipta prinsip yang independen.
ketika kita sudah mempunyai prinsip yang tertanam dalam diri kita, niscaya kita dapat lebih selektif dengan segala hal. Akhirnya kita tidak dengan mudah dipengaruhi oleh unsur yang datangnya dari luar diri kita. Sekian penjelasan saya tentang dialektika pencerahan karya dari Max Horkheimer. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan karena sejatinya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Pergi ke warung membeli roti, belinya lebih dari satu. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.